Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kultum hari kemarin yaitu 8 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, di mana yang kemarin sudah dibahas. Golongan yang pertama adalah al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Dan yang kedua yang akan dibahas pada saat ini adalah at-tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jika kita membuka pengertian dari taubat adalah mengakui atau menyadari akan kesalahan. Dan yang kedua adalah adanya keinginan untuk kembali kepada ajaran agama dan kepada Tuhan. Maka sesungguhnya taubat ini pun merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia terlahir dari kesadaran untuk mengharap ampunan Allah, untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan taubat yang paling sederhana adalah membaca kalimat istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita sebagai manusia yang paling baik bukanlah manusia yang terbebas dari kesalahan, dari perbuatan dosa, tetapi manusia yang paling baik adalah manusia yang sadar akan dosanya dan senantiasa berlomba-lomba, bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ia senantiasa bertobat, memperbaiki kesalahannya. Hal ini diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru lidzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila ia berbuat perbuatan keji, auzalamu anfusahum, atau orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, kemudian ia segera mengingat Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Wa may yaghfiru lidzunuba illallah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, bahkan untuk memohon ampunan kepada Allah itu Allah berseru untuk bersegera, berlomba-lomba. Wasari'u ila magfiratim mir rabbihim wa jannah. Dan bersegeralah kamu terhadap ampunan Allah dan terhadap surganya Allah. Jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dalam surat Ali Imran ayat 133. Nah, pemirsa yang berbahagia, maka dalam hal ini adalah Nabi Adam yang mana kesalahannya hanya satu, tapi ia terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Lantas kita, dosa kita yang segunung, yang banyak, yang ribuan, yang seluas laut, tapi dalam hati kecil kita pasti kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas dan wajib bagi kita untuk senantiasa bertobat. Dalam waktu-waktu sholat kita, itulah momentum yang baik untuk kita melakukan pertobatan diri kita. Dalam momentum yang mulia di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang baik untuk berislah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pertobatan diri, memperbaiki diri supaya lebih soleh dan menjadi bagian
dari orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.